Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan nikmat iman dan nikmat kesehatan itu kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mengingat pembelajaran kita kali ini masih dalam keadaan daring disebabkan oleh pandemi corona, maka mari kita berdoa kepada Allah agar Allah segera mengangkat pandemi corona ini. Dan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena kita telah mendengarkan kabar bahwasannya vaksin corona sudah mulai didistribusikan di Indonesia, sudah mulai disebar. Jadi dimulai Januari hingga 15 bulan ke depan rencananya vaksin ini akan diberikan kepada rakyat Indonesia. Mudah-mudahan melalui langkah ikhtiar serta doa ini yang kita panjatkan kepada Allah, virus corona ini hilang dari muka bumi. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW berkat perjuangan beliau terhadap Islam, sehingga kita dapat merasakan Islam seperti saat ini, berbeda dengan masa-masa perjuangan Rasulullah pada masa itu. Salawat salam juga kita sampaikan kepada keluarga serta para sahabat yang ikut serta membantu perjuangan Rasulullah SAW. Baik, sebelumnya Ana ucapkan jazakallahu khairan kepada Anda sekalian karena telah berpartisipasi, ikut berkontribusi terhadap pembelajaran daring ini. Kontribusi dan partisipasinya melalui mengikuti pembelajaran dengan baik, melaksanakan tugas-tugas tepat waktu dan dengan baik pula. Harapkan Anda sekalian meningkatkan kualitas yang seperti ini. Terus tingkatkan menjadi lebih baik lagi. Baik, pokok bahasan kita kali ini ada di bab 5 ya. Di bab 5. Karena di semester lalu kita sudah membahas 4 bab. Nah, kali ini kita masuk di bab 5, yaitu ada di halaman 115. Pokok bahasannya yaitu menyajikan teks diskusi. Nah, bagi Anda sekalian yang belum mendapatkan buku dari sekolah, bukunya bisa di-download di bukupaket.com ya. Jangan takut atas hak cipta karena memang buku ini digratiskan oleh pemerintah yang online-nya. Dan sekolah pun juga diberi oleh pemerintah, nanti dibagikan ke siswa, tapi siswa nanti balikin lagi ke sekolah, jadi bukan menjadi hak siswa ya, itu menjadi hak sekolah gitu, untuk adik-adikan yang lainnya. Jadi kalau mau mendapatkan bukunya, ya di-download saja, kalau PDF-nya tidak terlalu besar kok. Di bukupaket.com, dan ini gratis, insyaallah halal. Baik, teks diskusi itu adalah teks yang memberikan dua pendapat yang berbeda, baik pro maupun kontra. Nah, itu artinya ya teks diskusi ini ya. Teks diskusi itu adalah teks yang memberikan teks diskusi. Teks diskusi adalah teks yang
memberikan dua pendapat berbeda, baik pro itu apa? Setuju, maupun kontra. Kontra itu apa? Menolak atau tidak setuju. Nah, itulah dia teks diskusi, artinya, pengertiannya gitu ya. Nah, di sini dijelaskan teks diskusi disusun untuk menyajikan pendapat, sudut pandang atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Kegiatan ini dapat dijumpai misalnya pada rapat OSIS tentang penyusunan kegiatan OSIS yang paling tepat, atau rapat di RT saat membicarakan masalah sampah di lingkungan. Setiap orang mengajukan pendapat yang berbeda-beda. Ada pendapat yang setuju, mendukung teman yang lainnya, begitu, atau mungkin menolak pendapat temannya, begitu, karena tidak sesuai dengan yang dia pikirkan, tidak sesuai dengan yang dia mau. Begitu. Sehingga ada pro kontra. Nah, pro kontra ini yang nantinya ada yang menengahi disebut dengan netral, orang yang netral, yang menengahi pastinya, yang menjadi tolak ukur penyelesaian dari diskusi tersebut. Nah, tentunya teks diskusi ini bukan hanya sekedar berdiskusi yang tanpa arah, begitu ya. Tentu harus ada arahnya. Arahnya tadi, yang tidak setuju harus punya alasan-alasan mengapa tidak setuju, dan yang setuju mengapa. Jadi harus ada alasan-alasan mengapa dia setuju. Tentunya di dalam teks diskusi ini juga ada yang namanya teks eksposisi. Kita sudah bahas sebelumnya di kelas 8 ya, teks eksposisi. Atau mengapa teks eksposisi? Karena teks eksposisi di dalamnya ada persuasif. Persuasif itu memengaruhi. Jadi dalam berdiskusi kita harus mampu memengaruhi orang di sekitar kita, hingga orang-orang yang ada di sekitar kita setuju dengan pendapat yang kita kemukakan. Itu poinnya ya. Itu teks diskusi. Baik. Mengenai teks diskusi, kita nantinya akan mengidentifikasi informasi dari teks diskusi tersebut ya. Sebelumnya antum diminta untuk membaca teks ini ya, teks identifikasi teks diskusi ini. Anak-anak hampir di seluruh dunia, terutama di kota-kota besar, kini semakin gemuk dan semakin diperburuk dengan gaya hidup yang tidak sehat. Nanti kita bacanya. Selanjutnya, dari setelah pengertian, maka kita akan bahas tujuan dari teks diskusi. Apa sih tujuannya? Kenapa harus ada diskusi? Tujuan teks diskusi adalah untuk menyajikan pendapat, sudut pandang, pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan, atau perspektif berbeda terhadap suatu permasalahan. Nah, ini dia tujuan dari teks diskusi. Dapat dipahami ya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Ini adalah tujuan dari teks diskusi. Kemudian teks diskusi dapat dibedakan antara teks diskusi dengan teks eksposisi. Tadi Ana bahas teks eksposisi itu ada di dalam teks diskusi karena kita perlu memengaruhi orang gitu ya. Nah, tapi apa bedanya antara teks eksposisi dengan teks diskusi? Di sini letak bedanya.
perbedaan diskusi dan eksposisi. Perbedaannya apa? Kita lihat. Teks diskusi menyajikan isu atau permasalahan dari dua sudut pandang yang berbeda. Sedangkan teks eksposisi hanya menyajikan argumen dari sudut pandang penulis. Gitu ya. Ini kita tandai. Nah, kalau dia teks diskusi, jadi dia sudut pandangnya atau argumen yang dikemukakan itu, permasalahannya itu dari dua sudut pandang berbeda. Ada pro, ada kontra, ya. Ada yang pro dan ada yang kontra. Sedangkan kalau dari teks eksposisi sendiri itu hanya dari penulis saja, nggak ada yang lainnya. Jadi cuma satu arah. Sedangkan teks diskusi itu dua arah. Itu bedanya ya antara eksposisi dan diskusi. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Baik, kita lihat dari teks ini. Anak-anak hampir di seluruh dunia, anak-anak hampir di seluruh dunia. Ya, anak-anak hampir di seluruh dunia, terutama di kota-kota besar, kini semakin gemuk dan semakin diperburuk dengan gaya hidup yang tidak sehat. Lalu bagaimana kita dapat mengatasinya? Cara terbaik adalah bermain olahraga bagi anak-anak semua usia. Beraktivitas melalui permainan olahraga akan menjaga anak-anak tetap kuat, bugar, dan sehat. Pertumbuhan fisik memerlukan banyak latihan, gerak setiap hari, dan cara terbaik melakukannya adalah dengan berolahraga. Para ilmuwan sudah menunjukkan bahwa anak-anak yang berolahraga memiliki sedikit masalah kesehatan dibanding anak-anak yang hanya duduk di rumah. Dibanding anak-anak yang hanya duduk di rumah banyak menonton televisi atau bermain video game. Ada banyak jenis permainan olahraga yang dapat dimainkan anak-anak, mulai dari yang tradisional seperti galasin dan lompat tali, hingga yang umum menjadi seperti sepak bola, futsal, bulu tangkis, voli, senam, dan basket. Bersyukur kita tinggal di Indonesia, dapat memainkan semua olahraga tersebut sepanjang tahun. Jadi tidak masalah jenis olahraga mana yang kamu suka atau di mana kamu tinggal. Selalu ada jenis olahraga bagi siapa saja. Tidak ada alasan mengeluh karena bosan. Selain itu, bermain olahraga dalam tim sangat baik bagi anak-anak sebab dapat memperbanyak pertemanan. Karena juga belajar bagaimana bekerja sama dan dalam satu tim gitu ya, dan saling membantu. Anak-anak yang tidak berolahraga tidak memiliki kesempatan untuk bersenang-senang dan memiliki banyak teman. Ini menyedihkan. Sangat jelas bahwa semua anak sebaiknya harus bermain olahraga. Olahraga membantu mereka memiliki teman baru, menjaga kebugaran dan kesehatan, dan belajar bagaimana bekerja sama dengan orang lain. Bermain olahraga sangat menyenangkan, jauh lebih baik daripada bosan dan suntuk di rumah. Baik, ini pokok bahasanya sebenarnya menyindir kita saat ini sebenarnya. Yang saat ini kita sudah tidak lagi bermain olahraga seperti yang ada di gambar ini ya. Kita lebih sering bermain dengan smartphone, betah dengan smartphone berjam-jam bahkan seharian. Nah, sedangkan olahraga yang semacam ini itu lebih baik begitu ya. Ada mendukung pertumbuhan fisik, kemudian bersosial dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diangkat menjadi diskusi pro dan kontra begitu. Ada yang setuju dengan keadaan kita yang saat ini dengan anak-anak bermain game di rumah sehingga mereka dapat diawasi gitu. Apalagi maraknya penculikan dan lain sebagainya gitu. Itu bisa menjadi pokok bahasan diskusi. Nah, inilah dia contoh teks yang bisa
diangkat menjadi teks yang bisa diangkat menjadi diskusi dalam kelompok diskusi tertentu. Baik, itulah pokok bahasan kita hari ini berkenaan dengan pengertian dari teks diskusi, kemudian tujuan dari teks diskusi, kemudian juga kita bahas tentang perbedaan antara diskusi dan eksposisi. Kemudian ini kita bahas juga tadi ya berkenaan dengan teks yang bisa menjadi pro kontra dan nantinya bisa menjadi teks diskusi. Baik, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendatangkan manfaat baik. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.